Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dinihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bermuajahah, berkumpul bersama di masjid yang insyaallah penuh barokah ini dalam keadaan sehat wal afiyah guna melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kehadirat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab karena beliau segala aib kita, segala cacat kita, segala kekurangan kita, segala dosa kita, baik dosa kecil maupun dosa besar, masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan untayan kalimat sholawat, sholatan tasturu biha auratana. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini pula marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalul awamir, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, wajtinabun nawahi, dan menjauhi apa yang dilarang oleh keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka bertambahlah pada diri hamba sebaik-baik bertambahnya pada diri hamba, yakni bertambahnya kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di atas mimbar yang mulia ini, di dalam muqaddimah, saya mengutip sebuah ayat yang Allah jadikan sebuah peringatan kepada diri kita. Kalau ada orang berani memakan harta anak yatim secara zulman, sengaja, secara zalim, maka Allah sudah memberikan penjelasan, dia sudah memasukkan di dalam perutnya api neraka, dan kelak Allah akan memasukkan dirinya di dalam api neraka yang amat sangat menyala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Karena ma'asyiral hadirin rahimakumullah, berapa banyak di dalam ayat Al-Quran Allah jelaskan tentang peringatan terhadap diri kita agar tidak sewenah-wenah terhadap anak yatim khususnya. Allah mengatakan fa'amal yatima fala taqhar. Jangan sampai kita sewena-wena terhadap anak yatim.
Bahkan kalaupun kita paham dengan perintah agama, jangan sampai kita termasuk bagian daripada orang yang dijuluki oleh Allah kadzdzab, pendusta besar di dalam selimut agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidaklah kalian melihat, menyaksikan mereka yang berdusta atas nama agama. Bagaimana ciri-cirinya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, kepada anak yatim ia hina, kepada anak yatim ia tindas, naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bagaimana diri kita harus memperlakukan anak yatim sesuai apa yang diperintahkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat Al-Qur'an. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 3 golongan ini sangat amat mencintai dan sangat amat mengangkat harkat martabat. Bagaimana ayat tersebut? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Dalam sebagian tafsir mengatakan ala hubbihi ini sesuatu makanan yang paling dicintai oleh orang pemberinya atau si pemberi. Dalam sebagian tafsir mengatakan sesuatu yang dicintai oleh orang yang menerima. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Baginda memberikan sesuatu yang terbaik dari apa yang dimiliki oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas sesuatu yang dicintai oleh penerimanya, yakni golongan orang-orang yatim, yaitu orang-orang miskin, kemudian anak-anak yatim dan tawanan perang. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak seolah-olah ini hal sepele, akan tetapi Allah titik beratkan pandangan amal, dan ketika di dalam yaumul hisab Allah titik beratkan amal tersebut yang menurut manusianya sangat remeh, akan tetapi bisa mengalahkan setiap amal-amal keburukan. Utamanya adalah fadilah keutamaan kita menghormati, mengangkat harkat martabat anak-anak yatim. Dalam sebuah riwayat Huqya anis salaf diceritakan ada seorang laki-laki, kuntu fi bidayati amri, ketika awal kali dia menceritakan ada sesuatu yang besar menimpa dirinya, mukibban alal ma'asi, ia tidak pernah lepas daripada kemaksiatan, wasyurbil khamri, dan tidak pernah lepas meninggalkan minum-minuman keras. Akan tetapi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada satu keistimewaan yang menjadikan orang ini taubatan nasuhah. Wadata yaum, dalam suatu hari, fawajadtu sobiyan yatiman faqiron. Orang tersebut menceritakan bahwasanya saya mendapati anak kecil yang keadaannya atau status dirinya adalah anak yatim dan keadaannya dari keluarga fakir. Maka karena ada satu titik ibah di dalam hatinya, apa yang ia lakukan ma'asyiral hadirin rahimakumullah? Fa akhadtuhu wa ahsantu ilaihi. Aku panggil anak yatim tersebut. Aku perilakukan dengan sebaik-baik perilaku. Wa at'amtuhu, kemudian aku berikan makanan yang pantas, yang lezat, yang enak menurut dirinya. Wa kasautuhu, dan aku berikan pakaian yang sangat layak untuk dirinya. Wa akramtuhu kama yukrimur rajulu waladahu. Aku muliakan anak kecil yang statusnya adalah anak yatim ini seperti halnya seorang bapak yang memuliakan anaknya atau putranya. Bal aktsar, bahkan lebih dari seorang anak.
Inilah yang dilakukan, mohon maaf, oleh seorang yang mukibban alal ma'asi, yang setiap harinya tidak lepas dari kemaksiatan, wasyurbil khamri, dan tidak lepas dari minuman-minuman keras. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka apa yang terjadi? Fabitul laila, dalam satu malam, fara'aitu fil manami, ia menceritakan, aku melihat dalam mimpiku. Apa yang ia lihat? Qad atat qiyamah, sungguh telah datang hari kiamat, yang Allah perlihatkan dalam mimpinya bagaimana dahsyatnya kiamat. Dalam waktu tersebut, wa du'itu ilal hisab, orang tersebut dipanggil untuk dihakimi, dihitung setiap amal perbuatan yang pernah ia lakukan. Maka apa yang terjadi, ma'asyiral hadirin rahimakumullah? Wa umirobi ilan nar, kemudian dia diperintahkan masuk di dalam api neraka. Ia sadar karena amal buruknya lebih dominan daripada amal kebaikannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka apa yang terjadi dalam mimpi tersebut? Tiba-tiba ada suara anak kecil, suara yang tidak asing bagi dirinya. Tidak begitu lama ia tunjukkan wajah aslinya, bahwasanya yang ia lihat adalah anak kecil yang pernah ia muliakan, yang pernah ia angkat harkat martabatnya, yang pernah ia perilakukan dengan sebaik-baik perilaku, mengatakan, khallu ya malaikat rabbi, biarkan, tinggalkan seseorang ini wahai malaikatnya Allah, hatta asfa'alahu ila rabbi, sampai aku bisa menolong dirinya di hadapan Allah. Li'annahu qad ahsana bi wa akramani, karena dia telah menghormatiku, karena dia telah berusaha berlaku baik terhadap diriku. Inilah yang dikatakan oleh anak kecil yang statusnya adalah anak yatim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka apa yang terjadi dalam mimpinya tersebut? Orang itu mendengar suara yang sangat indah, suara yang sangat nikmat, suara yang enak didengar oleh telinga. Apa yang dikatakan? Seolah-olah ia mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khallu ya malaikati, biarkan dia jangan sampai masuk di dalam api neraka wahai malaikatku, kata Allah. Qad wahattu lahu bima kana minhu, sungguh aku telah memberikan sesuatu atas apa yang pernah ia perbuat, bi syafa'atil yatimi wa ihsani bihi, dengan syafaat atau pertolongan yang pernah ia perbuat terhadap anak yatim yang begitu sangat membutuhkan, dan kebaikan yang pernah ia perbuat terhadap anak tersebut. Maka apa yang terjadi, ma'asyiral hadirin? Ia pun kaget, fastaqattu, kemudian ia langsung terbangun dari mimpinya, melihat atas setiap apa yang dari tidurnya. Maka apa yang terjadi? Fatubtu ilallah, aku pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barokah apa Allah jarukan hidayah kepada orang ini? Barokah mengangkat harkat martabat anak yatim. Maka sekali lagi, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita tidak tahu amal apa yang akan diterima oleh Allah. Akan tetapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibnas sayiat, bahwasanya kebaikan demi kebaikan yang kita buat, kebaikan demi kebaikan yang kita amalkan, insya Allah sedikit demi sedikit, lambat laun akan melebur, akan mengkikis, akan menghilangkan setiap keburukan yang kita berbuat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita bermunajat kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita agar selalu beramal dalam kebaikan. Semoga Allah mudahkan kita melangkahkan dalam setiap ibadah. Semoga Allah mudahkan kita, tangan kita untuk selalu membantu satu sama lain, khususnya menghormati dan mengangkat harkat martabat anak yatim. Dan kita bermunajat kepada Allah, semoga hati kita dijauhkan daripada fitnah dunia maupun akhirat, dan kita bermunajat kepada Allah, semoga kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaum wa fi yaumil ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.